Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk, minibus yang dikemudikan mahasiswa menabrak sejumlah sepeda motor. Puluhan ibu-ibu berunjuk rasa dengan melemparkan sampah di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Komunitas pecinta kereta api dan ratusan siswa SMP di Bandung antusias mempelajari teknologi kereta cepat Jakarta-Bandung. Liburan panjang Maulid Nabi, ribuan kendaraan membati ruas tol Jakarta Cikampek Karawang. Ribuan kendaraan pribadi dari arah Jakarta terus memadati ruas tol Jakarta Cikampek Karawang sejak Jumat pagi. Di momen libur panjang Maulid Nabi, kendaraan ini menuju tol Cipali Jawa Tengah serta tol Purbalenyi Bandung. Meski padat, namun tidak terjadi kemacetan yang berarti. Sedang arus baliknya juga ramai oleh kendaraan. Peningkatan volume kendaraan juga terjadi di ruas tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 124. Tak hanya di ruas tol, kemacetan pun berlanjut di Jalan Arteri menuju kawasan wisata Lembang. Pasalnya, saat momen libur panjang Maulid Nabi, kawasan wisata Lembang menjadi tujuan favorit warga dari luar kota. Bahkan antrian kendaraan mengular hingga 2 kilometer. Arus kendaraan menuju kawasan puncak pada libur panjang Maulid Nabi juga terpantau meningkat. Sejak pagi hari, antrian kendaraan mengular hingga 3 km. Petugas pun memberlakukan sistem satu arah secara situasional untuk mengurai kepadatan. Memanfaatkan libur panjang Maulid Nabi, ribuan penumpang memadati stasiun kereta api di Kota Bandung sejak Jumat lalu. Lebih dari 80% tiket yang tersedia ludes terjual. Para penumpang kereta akan mudik atau berlibur ke wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Hari libur nasional perayaan Maulid Nabi Muhammad Jumat lalu disambung dengan libur akhir pekan Sabtu dan Minggu rupanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur atau pulang kampung menggunakan moda transportasi kereta api. Stasiun kereta api Kota Bandung pun sejak pagi sudah ramai dengan calon penumpang yang membawa tas dan koper untuk melakukan perjalanan jarak jauh ke sejumlah kota tujuan seperti Yogyakarta, Solo, Surabaya, hingga Malang. Seperti salah satu calon penumpang kereta api dengan tujuan Tasikmalaya, ia memanfaatkan masa libur 3 hari untuk pulang ke kampung halamannya dan memilih moda transportasi kereta api agar tidak terjebak kemacetan seperti jika menggunakan mobil atau bus umum. Libur panjang. Kenapa nih memilih hari ini buat mudik? Karena kebetulan jadwalnya sesuai sama pulang kantor juga, dan kebetulan kan kalau ke Tasik ada tiket go show ya, jadi bisa lebih hemat. Mas, kenapa sih memilih menggunakan kereta api nih, Mas? Kalau saya sendiri sih lebih ke arah ini ya, waktunya aja. Jadi kan waktunya selalu tepat gitu kan kalau KAI. Jadi terhindar dari macet lah kan. Kita tahu kalau misalkan weekend suka macet. Data dari PT KAI Daob 2 Bandung mencatat dari 102.000 tiket yang disediakan di masa liburan Maulid Nabi, hingga Jumat pagi 84.000 tiket sudah ludes terjual. PT Kereta Api Indonesia hingga saat ini telah mencatatkan sebanyak 84,6 ribu pengguna jasa kereta api yang telah memiliki tiket untuk perjalanan pada masa libur panjang tersebut. Kami menghimbau kepada semua pengguna jasa kereta api untuk segera melakukan pembelian tiket perjalanan pada masa libur panjang sehingga hari-hari favorit yang menjadi pilihan pengguna jasa kereta api masih bisa didapatkan. Dengan ludesnya sebagian besar tiket yang disediakan, kepadatan penumpang di stasiun Bandung akan terjadi hingga berakhirnya masa liburan, di mana stasiun Bandung akan dipenuhi penumpang yang kembali dari berlibur atau pulang kampung.
Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Pantai Pangandaran jadi salah satu tujuan favorit wisatawan pada libur Maulid Nabi. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati sejumlah destinasi wisata di Pangandaran, terutama kawasan pantai barat. Sudah siap dengan tikar dan perbekalannya, para wisatawan ini asik menikmati pemandangan pantai sambil piknik bersama keluarga. Ya, itulah salah satu kegiatan yang dilakukan para wisatawan saat berkunjung ke kawasan Pantai Pangandaran Barat. Tak hanya itu, banyak juga wisatawan yang memilih untuk berenang, bermain pasir, hingga mencoba naik perahu menuju kawasan Pasir Putih. Kawasan Pantai Pangandaran memang masih menjadi destinasi favorit wisatawan untuk menghabiskan libur panjangnya. Kawasan Pangandaran dipilih oleh wisatawan karena pemandangannya yang indah dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Para wisatawan juga merasa kawasan Pangandaran aman dari aksi demo anarkistis yang terjadi di sejumlah daerah. Agak ngeri juga sih Mas kalau kita cuman ya itu kan pemerintah ya yang kita tahu. Kita kan cuma perhatiin aja gitu. Jadi nggak ngaruh ya, liburan mah liburan aja gitu. Iyalah nggak ngaruh. Kita kan bukan anggota DPRD, kita mah rakyat biasa. Baru ke Batu Hiu tadi, sekarang mau menuju Kampung Kuri. Secara memang nggak terlalu, soalnya kan di daerah. Cuma kalau ke daerah Kabupaten Bandung ya Kota Bandung ya terdampak besar kebakaran deh. Liburan mah nggak ngaruh ya. Ya alhamdulillah lah sekarang udah ada lancar. Karena ini adalah long weekend ya, jadi libur panjang, tapi tetap kami antisipasi dan dari pagi juga sampai hari ini alhamdulillah tidak ada laka laut, walaupun ada tadi bukan laka laut murni tapi hanya karena orang kejang-kejang. Itu sudah kita antisipasi dan boleh dilihat lah ini Pantai Pangandaran cukup ramai, tapi kami dari lifeguard khususnya kita sudah antisipasi secara SDM kami insya Allah lah bisa mengatasi. Data kunjungan wisatawan yang datang ke objek wisata Pantai Pangandaran pada libur panjang ini memang mengalami peningkatan. Patroli di sekitar pantai pun terus dilakukan untuk pengamanan pantai. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Banyak cara mengisi libur panjang akhir pekan, mau wisata alam atau edukasi. Saat ini wahananya tersedia di mana-mana. Salah satunya dengan mempelajari teknologi kereta cepat Jakarta-Bandung seperti yang didapatkan oleh komunitas pecinta kereta api dan ratusan siswa SMP di Bandung. Ada yang berbeda di stasiun kereta cepat Tegaluar, Kabupaten Bandung. Komunitas pecinta kereta api atau Rail Fans dan ratusan siswa SMP Negeri 3 Ngamprah, Bandung Barat mengisi libur panjang akhir pekan untuk mempelajari teknologi kereta cepat WUS. Edukasi wisata ini diperakasai produsen kereta cepat Jakarta-Bandung. Produsen kereta cepat berharap edukasi wisata ini bisa mengilhami generasi muda untuk menyukai teknologi transportasi modern, khususnya kereta api. Para siswa pun takjub. Kereta WUS yang selama ini hanya dilihat di televisi atau di media sosial, akhirnya bisa dilihat secara langsung. Bahkan para pelajar dan pecinta kereta api juga diberi kesempatan untuk menikmati perjalanan WUS. Nah, baru pertama kali nyobain, seru banget. Bisa kecepatannya bisa dilihat lebih dari 300 km. Berterima kasih kepada tim CRRC Shifang karena sudah mengundang saya untuk berkesempatan menaiki kereta cepat WUS Jakarta-Bandung serta menaiki kereta komuter, terutama dalam mengeksplorasi kemajuan teknologi di bidang transportasi. Terima kasih banyak untuk CRRC untuk hari ini karena sudah bisa jalan-jalan bareng, naik kereta cepat WUS dan KRL terbaru yang sangat bagus, luar biasa dan nyaman. Dengan melibatkan siswa dan komunitas, CRRC Shifang berupaya menumbuhkan kesadaran berkelanjutan tentang peran transportasi maju dalam mendorong pembangunan Indonesia. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.